Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Mobil yang diduga menggunakan plat nomor palsu menabrak becak dan motor di Surabaya, pengemudi becak tewas. Diduga frustasi ditinggal istri dan belum dapat pekerjaan, pria di Malang rusak lampu di sejumlah taman kota. Gelombang tinggi hingga 4 meter di Laut Selatan, nelayan di Pacitan berhenti melaut. Saudara, sebuah mobil yang diduga menggunakan plat nomor palsu menabrak becak dan pemotor di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Kamis siang. Akibat kecelakaan ini, pengendara becak meninggal dunia di rumah sakit, sementara 2 pengendara motor terluka ringan. Sebuah mobil menabrak seorang pengendara becak dan 2 orang pengguna sepeda motor di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Akibat kecelakaan ini, pengendara becak bernama Suparman, usia 58 tahun, warga Kedunganyar, Surabaya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit karena terluka parah. Sementara 2 pengguna sepeda motor hanya mengalami luka ringan. Menurut petugas Satpol PP yang mengetahui peristiwa kecelakaan ini, awalnya mobil melaju kencang dari arah selatan Jalan Basuki Rahmat, tiba-tiba berbelok ke kiri hingga menabrak becak yang menunggu penumpang. Kemudian banting kemudi ke kanan, menabrak pengendara ojek online bersama penumpangnya. Jadi tadi itu sekitaran jam 9 kurang, itu saya berdua lagi ngetam di Diandra, Jalan Basuki Rahmat. Nah, kebetulan saya ngelihat sendiri bahwa kendaraan pelaku ini, Honda SRV ini, plat nomor Madiun, itu melaju sangat kencang, terus menabrak ke sisi kiri jalan. Yang saya lihat ada becak, kemudian banting setir ke kanan, dobrok ke Gojek ke pengendara R2. Sampai akhirnya penumpangnya loncat, mbaknya itu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, pengemudi mobil Abdul Aziz, warga Sampang, juga diduga memalsukan plat nomor. Untuk kejadiannya masih dalam proses penyidikan, dan juga untuk tadi kebetulan kita ada di pos Karapan Sapi. Tadi begitu ada kejadian kita langsung merapat ke lokasi. Untuk korban tadi sudah dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Untuk selanjutnya kami masih mendalami dulu untuk proses kejadiannya. Lakanya tadi antara apa sama apa? Untuk lakanya antara roda 4, sepeda motor dan becak menurut keterangan dari yang ada di lokasi. Polisi masih memeriksa secara intensif pengemudi mobil di kantor unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Tim Liputan melaporkan dari Surabaya. Saudara, kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu kembali terjadi. Kali ini di Banyuwangi, minibus berpenumpang 1 keluarga yang hendak liburan tertabrak kereta. Kerasnya benturan membuat minibus terpental 15 meter. Minibus berpenumpang 1 keluarga ini tertabrak kereta api Probowangi di perlintasan tanpa palang pintu Kelurahan Bulusan, Banyuwangi. Warga berupaya mengevakuasi 3 orang yang ada di dalam kendaraan agar segera mendapat perawatan. Setelah mengevakuasi 2 penumpang perempuan, warga mengeluarkan sopir bernama Budianto, warga Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yang menderita patah tulang tangan akibat benturan dalam kabin kendaraan yang ringsek. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju dari arah timur ke barat untuk menuju kawasan wisata Kepompong menikmati libur tahun baru. Diduga pengemudi kurang waspada sehingga tak menyadari ada kereta melintas hingga tabrakan tak terhindarkan. Kerasnya benturan menyebabkan minibus terpental hingga 15 meter. Kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu masih kerap terjadi. PT KAI Daop 9 mengimbau masyarakat berhati-hati dan mendahulukan kereta yang melintas. Lokomotif KA Probowangi mengalami kerusakan di bagian depan, diantaranya lampu kabut yang rusak dan sedikit penyok di bagian depan lokomotif.
Kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati ketika melewati perlintasan sebidang, di mana sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, kendaraan bermotor wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Dan ketika melewati perlintasan sebidang, wajib berhenti terlebih dahulu, tengok kanan kiri, ketika aman, silakan jalan. Kasus kecelakaan ini masih ditangani pihak kepolisian Polsek Kalipuro. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, gudang penggilingan dan oven padi di Ngawi terbakar. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Namun ada dugaan api berasal dari korsleting arus listrik pada mesin oven. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gudang penggilingan dan oven padi yang terbakar ini berada di Desa Pelangkidul, Kecamatan Gedung Galar, Kabupaten Ngawi. Gudang milik Sigit Rianto diketahui terbakar setelah semua pekerja pulang pada Rabu petang. Hampir semua isi gudang hangus dilalap api. 4 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah setempat baru bisa menguasai kobaran api setelah 1,5 jam kemudian. Tidak ada yang tahu awal mula kebakaran terjadi. Api diketahui sudah membesar dari dalam gudang. Beruntung tidak ada pekerja maupun orang lain yang berada di dalam gudang. Kita aktivitas kerja, kita pulang, kondisi semua sudah mati. Nah, kita sampai di rumah, selesai mandi dikabari kalau ada kebakaran. Tahunya kalau kebakar dari mana, Pak? Dari warga. Dari warga. Terus Bapak langsung ke sini? Iya, langsung mampir ke sini, ternyata atap itu sudah kebakaran. Besar sekali api, Pak? Ya, besar sekali yang diduga asal api yaitu dari mesin pengopenan padi. Terjadi konsleting sehingga terjadi kebakaran. Untuk korban jiwa alhamdulillah nihil. Untuk sementara material yaitu padi yang di open kurang lebih 30 ton dengan prediksi kerugian kurang lebih 50 juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik pada mesin oven padi. Akibat kebakaran ini ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Diduga frustasi ditinggal istri dan belum dapat pekerjaan, pria di Malang rusak lampu di sejumlah taman kota. Kami kembali usai jeda berikut ini.